قلبي للمدينة لله، فاقتفى القلب حنينا طالبا لقيا. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه. يا طيبة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Kita mohon kepada Allah dari kejahatan di diri kita dan kejelekan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum
وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berita kedua yaitu sambutan dari pembina Yayasan Usai bin Hubair yang disampaikan oleh Ustaz Maruf Zafiri kepada kami persilakan bersama. Bagaimana Bu? Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzil qawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan wa akramana bil Qur'an المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال به مواهب الرضوان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak azanallah wa iyyakum yang kami hormati, Ketua Yayasan Usai bin Hubair, berikut jajaran kepengurusannya, yang kami hormati asatidzah al-fudala, ustaz dan ustazah pengajar di Yayasan Usai bin Hubair. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RT 001 dan Bapak Ketua RW 007 Komplek Perdagangan. Kemudian yang kami hormati seluruh tamu undangan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sore hari ini dalam suasana yang dingin, alhamdulillah turun hujan berbangun sebagai tanda kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa berusaha
dan berusaha mengikuti ajaran-ajarannya. Bapak Ibu azanallahu wa iyyakum, sedikit sekelumit nasihat untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak ibu semuanya. Ini nasihat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menulis satu pembahasan, satu bab Kitabu Al-Fadhail. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab pembahasan tentang keutamaan, di mana di bawahnya banyak sekali subbab. Ada banyak sekali subbab di bawahnya. Ada bab fadli al-adhan, ada bab keutamaan azan, ada bab keutamaan wudu, ada bab keutamaan al-masyi ilal masajid, berjalan menuju masjid, ada bab keutamaan menunggu sholat berjamaah. Banyak sekali subbab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Namun yang menarik, sebelum beliau menuliskan bab-bab subbab tentang keutamaan amalan-amalan tertentu, yang pertama kali beliau sebutkan babu fadli qiraatil Quran, bab keutamaan baca Quran. Karakteristik beliau dalam menulis kitab, sebelum menyebutkan faidah-faidah dari hadis yang disebutkan, biasa dinukil ayat dulu lalu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang beliau nukil, hadis melalui jalur sahabat An Abi Umamah, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, beliau menukil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak asing. Siapa yang baca Al-Quran, hadisnya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan jauh-jauh hari, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, berpesan kepada umatnya, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran ini kelak akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Maka para ulama menjelaskan, Bapak Ibu dari hadis ini Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umatnya, besar, kecil, tua, muda, semuanya, mau S1, S2, S3, mau orang pendidikan tinggi, mau tidak, semuanya dimotivasi oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam harus bisa baca Quran. Kenapa? Karena nanti kelak akan menjadi syafaat, penolong buat kita di yaumul qiyamah. Maka di antara faedahnya al-haddu 'ala al-qira'ati wal ikthar minha wa 'adamul ishtighali 'anhu bi ghairihi. Orang menyebutkan dari hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, di antara faedahnya hendaknya kita kaum muslimin berusaha untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan sampai karena kesibukan kita, aktivitas kita, sama sekali tidak baca Al-Quran. Maka tidak akan terlambat. Bapak Ibu yang sudah terlanjur sampai di usia umur, tidak ada kata terlambat belajar Al-Quran. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi di hadis yang lain, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah
yang mahir, pandai baca Al-Quran, mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui kaidah-kaidah tajwid dan lain sebagainya, kelak kedudukannya bersama malaikat-malaikat yang tinggi, mulia. Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi, wa huwa yatata'ta'u fihi, yang bisa baca Quran tapi mohon maaf ya, yatata'ta'u itu tersendat-sendat ya, entah karena pelafalannya sudah sulit atau bisa jadi karena nafasnya yang sudah pendek, tersenggal-senggal. Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran. Motivasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kondisinya demikian, bisa baca Quran tapi nafasnya sudah tidak seperti anak muda dulu, tersengal-senggal, tapi dalam pelafalannya sudah tidak sempurna dulu saat masih muda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi lahu ajran, baginya 2 pahala. Ajrun ala qiraatihi wa ajrun ala masyaqqatihi, pahala tilawahnya, pahala bacaannya, satu lagi pahala ya, kesusah payahannya. Maka ya, Bapak Ibu sallallahu alaihi wasallam ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran selagi masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur. Mari ya, sama-sama kita berusaha ya, menyediakan waktu kita ya, menyediakan waktu kita untuk belajar Al-Quran, menitipkan anak-anak kita ya, di lembaga-lembaga yang dimana di situ diajarkan Al-Quran, dan kehadiran Yayasan Usaid bin Khudair ini ya, hadir di tengah-tengah masyarakat ya, di antara tujuannya ya, agar bisa mengajarkan ya, masyarakat, anak-anak kaum muslimin ya, belajar Al-Quran yang baik, yang benar. Mudah-mudahan kehadiran Yayasan Usaid bin Khudair bisa menjadi solusi buat masyarakat komplek perdagangan dan sekitarnya, buat anak-anaknya, buat bapak-bapaknya, ibu-ibunya, semua yang berkenan, semua yang hendak belajar Al-Quran, insya Allah ya, semua yang ada di sini asatidzah siap untuk mengajarkan anak-anak, ibu, ya, bapak, ibu semuanya belajar Al-Quran. Ini itu saja ya, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang mulia datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Pertama-tama mau kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pada sore hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, bisa berkumpul di tempat yang mulia itu, yaitu tempat Yayasan Usaid bin Khudair. Yang kami hormati Ketua Yayasan Usaid bin Khudair beserta jajarannya, yang kami hormati tokoh RT 01, yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik. Saya mohon maaf mungkin Bapak RT 1 tidak bisa hadir karena beliau mungkin ada keperluan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Usaid bin Khudair yang telah hadir di komplek perdagangan ini. Semoga bermanfaat bagi komplek perdagangan ini dan warga sekitarnya. Saya juga kemarin dapat kabar dari Bapak RT 1 bahwa di sini sekarang ada rumah Al-Quran. Saya dapat kabar itu, saya senang dan gembira, Pak. Alhamdulillah di tempat komplek perdagangan ini ada tempat rumah Al-Quran. Jadi apabila di komplek ini ada rumah Al-Quran, Pak, insya Allah komplek perdagangan ini akan menjadi komplek yang makmur, sejahtera, dan dijauhkan dari segala mara dan bahaya.
Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi warga semuanya itu. Dan apabila ada suatu hal yang perlu dikoordinasikan dengan kami legowo, insya Allah kami akan membantu sekuat tenaga saya. Dan pun akan saya sampaikan kalau di sini tidak ada rumah Quran, nanti akan sampaikan ke seluruh warga. Semoga warga anak-anak kita bisa belajar di tempat ini, Pak. Yang mungkin itu ada sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Komplek Perdagangan dan juga Bapak RT mungkin yang mewakili yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kemudian juga tetangga yang ada di depan, samping, kanan, kiri dari Yayasan Usaid bin Khudair yang alhamdulillah juga sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat datang di tempat yang sangat sederhana ini, di Yayasan Usaid bin Khudair di Bogor, tempat kami bersama dengan rekan-rekan yang lain mengadakan satu kegiatan belajar mengajar Al-Quran dari kalangan anak-anak, kemudian anak-anak remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua dari kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu. Sekali lagi dengan keterbatasan yang ada, karena kami juga masih sama seperti yang lainnya masih dalam belajar, karena ini merupakan kembali atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah SAW. Apa yang kita bisa sampaikan atau kita berikan ilmu kita yang ada sedikit tetap harus disampaikan, dan itu menjadi satu keutamaan buat kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran sampai zuhurul maqabir, sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Jadi belajar kita di kesempatan yang ada kita bisa manfaatkan, tapi juga sambil kita terus belajar. Ya, jadi kami di sini juga bukan berhenti belajar, tapi juga sambil belajar seperti yang lainnya. Kemudian selanjutnya mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di sore hari ini, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat, nikmat diberikan waktu luang, kesempatan kita bisa hadir melangkahkan kedua kaki kita di tempat ini, dan mudah-mudahan langkah kaki kita atau ayunan kedua lengan kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan yang terbaik, yaitu amal soleh. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini membawa keberkahan, membawa manfaat yang besar ke depannya. Karena kita bertemu saling ta'aruf, saling bermuajah, saling bermuajah bertatap muka, kita juga saling berta'aruf, saling mengenal satu sama lainnya. Saya sendiri berdiri di sini bukan siapa-siapa, ya, manusia biasa yang hanya mendapatkan amanah ya dari teman-teman semua, ya, karena saya mempunyai awalnya sebuah cita-cita ingin membantu ya orang-orang yang
kesulitan di dalam belajar Al-Quran, mulai dari membaca Iqra, kemudian tilawah membaca Quran, kemudian juga menghafal dengan keterbatasan yang ada. Itu cita-cita kami, sehingga dengan keterbatasan tersebut mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat saya untuk bisa mendapatkan tadi keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sampaikan. Dan alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, berawal dari sebuah rumah yang sangat sederhana, kami mengadakan kegiatan belajar membaca Al-Quran yang diawali dengan Iqra. Kemudian semakin berkembang dengan terlihat dengan antusias masyarakat kaum muslimin yang awalnya berada di lingkungan RW 02 RT 05 ya, masih berseberangan dengan komplek perdagangan. Dari 10 kemudian bertambah 15, 20, 30 dan seterusnya. Dengan keterbatasan yang ada, akhirnya kami pecah kegiatan di rumah rekan kami, yaitu Bapak Irfan. Ya, ternyata bukan semakin surut, semakin bertambah. Padahal kalau dari sisi tempat sangat-sangat terbatas. Akhirnya kami bersama-sama berinisiatif mengadakan sebuah pertemuan ya dengan teman-teman yang ada untuk bisa menjembatani kondisi dari kegiatan kami. Sebelumnya kegiatan kami ini belum punya nama, hanya pengajian seperti layak pada umumnya. Kemudian kami berinisiatif tadi mengadakan pertemuan dengan Bapak Herman, beliau yang tinggal di komplek perdagangan. Kemudian juga teman-teman yang lain, kita mengadakan pertemuan untuk bisa memfasilitasi bagaimana supaya kegiatan belajar baca Quran terus bisa berjalan. Tapi kita mempunyai keterbatasan. Akhirnya kita membentuk sebuah yayasan yang ini disebut Yayasan Usaid bin Hubair yang mempunyai sekretariat alhamdulillah di sini. Nah, kemudian ternyata perjalanan kegiatan pengajian yang dulunya belum ada nama Rumah Quran terus bertambah dan terus bertambah, bahkan mempunyai santri baik dari kalangan anak dewasa, remaja maupun bawah ibu hampir 100 lebih, sehingga kami kebingungan. Akhirnya kami ya pada Allah alam, suara kami sampai ke seorang muslimin, yaitu saya sebut mungkin bapak-bapak komplek perdagangan sudah kenal dengan beliau, Bapak Dr. Wisnu ya, beserta dengan Ibu Dr. Dwi Sriani. Beliau mempersilahkan rumahnya yang ada di komplek perdagangan ini yang dulunya dipakai untuk kegiatan klinik beliau ya, untuk diadakan kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Dan kami belum pernah awalnya bertemu dengan beliau berdua, tapi alhamdulillah ya Allah sudah takdirkan untuk beliau menjadi sarana wasilah untuk anak-anak bisa belajar. Dan alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk dipinjamkan rumah ini, bangunan ini untuk kegiatan belajar mengajar yang kegiatannya mungkin perlu kami informasikan sekaligus. Ini dari hari Senin kemudian sampai hari Jumat, dari pagi, sore sampai malam. Bahkan untuk kegiatan dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada di hari Ahadnya. Jadi kalau dari hari Senin itu dari pagi, kemudian sore, dan juga malam untuk anak-anak dan remaja yang dewasa. Kemudian sampai hari Jumat. Kemudian hari Ahadnya pagi bersama dengan ibu-ibu. Kemudian malamnya, malam Senin itu kegiatan mengajar bapak-bapak pada maghrib sampai isya, sampai jam kurang lebih 8:30 atau jam 9. Jadi alhamdulillah banyak manfaat yang diberikan untuk khususnya lingkungan yang ada di komplek pedagang ini, sehingga ada kegiatan keagamaan yang mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh RW 07
ya, menjadikan lingkungan ini menjadi berkah, ya, terhindar dari berbagai macam bencana, karena di sana diadakan satu kegiatan yang sangat-sangat positif, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh sebagian besar lah, saya sampaikan, warga, baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun anak-anak dewasa. Dan sekaligus mungkin nanti bapak-bapak ibunya juga bisa hadir. Kemudian informasi berikutnya adalah kegiatan yang kami adakan itu apa saja. Nah, kegiatan tadi dari kalangan anak-anak sampai remaja dan dewasa, bapak, ibu, dan bapak, kami mengadakan kegiatannya tidak langsung baca Quran, tapi kami mengadakan kegiatan mulai dari nol, dari melafazkan huruf, ya, kemudian dari kegiatan setelah selesai dari Iqra, di awal dengan Iqra, ya, jilid 1, 2, 3 sampai 5, ya, kita menggunakan Iqra. Metode Iqra itu adalah Iqra tamhid, ya, Iqra tamhidi, yang Iqra ini satu bundel langsung itu 5 jilid. Nah, kami mengadakan satu kegiatan ujian di setiap akhir jilidnya, jadi tidak langsung naik ke jilid berikutnya. Kalau tidak sesuai dengan standar, maka harus diulang, dan seterusnya sampai jilid 6, jilid 5. Nah, baru selesai jilid 5 ketika anak ini layak untuk membaca Al-Quran, baru baca Quran. Jadi tidak langsung baca Quran, jadi ada tahapannya. Nah, ketika baca Quran sudah lancar, kami baru memberikan hafalan. Gitu. Jadi tidak langsung kami berikan hafalan atau baca Quran, tapi kita memberi tahapan-tahapan yang mendasar, supaya nanti ketika sudah mulai menghafal tidak banyak koreksi dan kesalahan-kesalahan. Yaitu kegiatan yang kami lakukan setiap hari, ya. Kemudian selain ujian untuk anak-anak, ya, peserta didik atau santri yang ada di rumah Quran ini, kami juga mengadakan standarisasi untuk para pengajar yang diadakan setiap sepekan sekali. Jadi ini untuk menjaga kualitas, ya, untuk menjaga kualitas dari para pengajar yang ada. Dan alhamdulillah pengajar yang ada di rumah Quran di bawah naungan Yayasan Nusrat bin Hudayr ini sejumlah 6 orang. Ya, 6 orang yang mungkin bisa saya sebutkan untuk para pengajarnya, diantaranya saya sendiri, kemudian Bapak Irfan, kemudian ada lagi Bapak Mulyadi, dan kemudian lagi Ibu Itoh dan Ibu Setiawati, dan juga Ibu Isok. Jadi kami membagi kelompok-kelompok kecil, ya, kita sebut namanya halakoh di dalam sebuah istilah rumah Quran. Jadi kita bentuk halakoh atau kelompok-kelompok pengajian. Jadi masing-masing anak-anak yang putri, ya, yang kecil dan yang sampai yang SD itu dipegang oleh ibu-ibu. Kemudian kalau yang dewasa, laki-laki sampai remaja sampai yang di bawah bapak dipegang oleh bapak juga, sehingga interaksinya lebih nyambung, ya, lebih pas. Kemudian kami perlu sampaikan juga untuk pengurus Yayasan Nusrat bin Hudayr ini, ya, karena ini sangat penting kami informasikan supaya nanti ketika warga atau katakan staf di lingkungan RW 07 dan RT 01 untuk menanyakan siapa pengurusnya itu siapa saja, di sini mungkin bisa dilihat di slide. Yaitu yang pertama adalah kami punya pembina, ya, di yayasan, yaitu Ustadz Muhammad Al-Muzaffir LC. Beliau tinggal di Duren Baru. Kemudian yang kedua yaitu ketua yayasan, saya sendiri merangkap sebagai pengajar koordinator di rumah Quran. Kemudian juga pengajar Pak Irfan sebagai sekretaris sekaligus merangkap sebagai pengajar. Kemudian Pak Ahya sebagai sekretaris umum. Kemudian juga Bapak Muharib sebagai bendahara.
kemudian juga Pak Herman juga sebagai bendahara umum, dan yang terakhir yang ketujuh itu pengawas Ibu Setiawati, sekaligus beliau mengajar juga di rumah Quran. Jadi kami sini merangkap ya, sana sini merangkap, karena untuk membuat sebuah lembaga masing-masing dipegang oleh individu, saat ini kami belum bisa ya, masih sifatnya masih merangkap semuanya. Tapi mudah-mudahan kekurangan yang ada dan kesederhanaan yang ada ini tetap bisa berjalan. Yang kami menjadikan ini bisa berjalan yaitu maksimalisasi perangkapan yang ada. Jadi meskipun kami merangkap, tapi mudah-mudahan bisa maksimal, karena kegiatan di yayasan alhamdulillah masih sangat sederhana. Kegiatannya baru hanya membawa Al-Quran. Nah, kegiatan di yayasan ini baru ada satu, yaitu lembaga rumah Quran. Dan perlu diketahui, rumah Quran ini memang tidak berada di bawah naungan baik Departemen Agama maupun Dignas. Jadi ini sifatnya rumah Quran itu umum, tidak ada ininya, tapi kami di bawah naungan yang sudah terdaftar di Menkumham ya, yaitu Yayasan Husain bin Hudair, dan memiliki sekretariat di sini di Komplek Perdagangan. Dan mudah-mudahan seiring jalannya waktu, Yayasan Husain bin Hudair bisa berkembang, selain membawahi lembaga rumah Quran, juga nanti bisa membawahi lembaga-lembaga yang lain. Dan kami bercita-cita ya untuk bisa lebih memaksimalkan yayasan yang ada, karena ini amanah dari kaum muslimin ya. Kami mendapatkan banyak bantuan, kami salurkan ke berbagai macam kegiatan, supaya nanti benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada kaum muslimin dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami punya cita-cita tadi, selain rumah Quran, kami punya cita ingin membuat sebuah lembaga pendidikan paling sederhana, yaitu kelompok belajar setingkat dengan TK ya, kemudian yang berbasis Al-Quran juga, kemudian pesantren tapi sifatnya pulang pergi, kami nyebutnya pesantren santri along. Jadi mereka bisa belajar maksimal di rumah Quran ya, dari Yayasan Husain bin Hudair dari pagi sampai malam, kemudian malamnya mereka pulang, seperti itu. Karena keterbatasan ya yang sementara ini, kami membuat santri kalau seperti lebih efektif. Jadi kegiatan bisa dilakukan, aktivitas keseharian bisa dilakukan, baik mereka sekolah ataupun bagi yang remaja bisa, atau yang dewasa bisa tetap bekerja, tapi mereka bisa belajar juga di sini secara maksimal, mendapatkan ilmu agama ya, baik nanti baca Qurannya, kemudian bahasa Arabnya, dan ilmu alat yang lainnya. Itu cita-cita kami. Dan alhamdulillah, mungkin sekedar informasi, kami saat ini sudah memiliki percontohan, ada 2 anak yang mendapatkan ijazah dari tingkat SMP sampai SMA yang kami bekerja sama dengan PKBM, dan alhamdulillah tetangga kami di Yayasan Husain bin Hudair sudah kenal, namanya Ibu Wuri. Beliau mempunyai PKBM, kegiatan belajar mengajar masyarakat, yang di sana mengeluarkan atau menerbitkan ijazah non formal, ijazah paket. Nah, kami membuat kegiatan di mana anak-anak yang tidak mampu ya, atau mempunyai keterbatasan dari sisi ekonomi, kami bantu untuk bisa tetap mendapatkan ijazah supaya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, bahkan bisa digunakan untuk, mohon maaf, bisa untuk melamar bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi, dengan syarat anak tersebut ikut belajar mengaji di tempat kita. Tidak ada yang lainnya, hanya belajar mengaji setiap hari dari Senin sampai Jumat. Nanti hari Sabtu dan Ahadnya mereka bisa sekolah langsung di sana di PKBM, dan alhamdulillah free, gratis 100%, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan itu sudah komitmen kami dengan PKBM Benani. Dengan ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan, diantaranya satu, mereka harus ngaji Senin sampai Jumat, dan waktunya sangat
pendek, hanya 1 jam kurang lebih, tapi bisa mendapatkan ijazah. Alhamdulillah sudah kami lakukan, dan alhamdulillah anaknya sekarang yang SMA lagi hampir lulus, lagi tinggal 1 tahun 1 semester lagi lulus mendapatkan ijazah. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih dari yang ada, bisa mendapatkan ijazah yang formal untuk bisa membantu kaum muslimin secara umum. Mungkin itu saja ya. Kemudian ya, sebelum kami tutup, ada sedikit informasi juga. Meskipun yayasan kami baru berdiri, kegiatan Rumah Quran sudah berjalan beberapa tahun ya, dan sudah mengikuti banyak event-event atau kegiatan perlombaan ya, kegiatan perlombaan tahfizul Quran, tilawatul Quran. Itu alhamdulillah sudah kami ikuti, sehingga alhamdulillah Rumah Quran kami sudah dikenal di kalangan kaum muslimin di luar ya, dengan juga ada media sosial yang bisa kami sampaikan di sana. Dan mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan berikutnya yang bisa kami adakan di Yayasan Usaid bin Khudair ini di Komplek Perdagangan bisa memberikan manfaat yang besar. Itu saja dari kami. Sebelumnya kami mengaturkan mohon maaf jika ada perkataan perilaku yang mungkin kurang berkenan di Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, karena kami adalah manusia biasa, terlepas dari banyak kesalahan dan khilafan. Saya akhiri sambutan ini dan informasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Sodi dengan pemaparan dari berakhir acara pada sore ini. Saya sebagai pembawa acara atas ini saya mohon dan saya terima kasih saya ucapkan pada para tamu, para ulama, para ketua RW dan para semuanya. Dan juga saya mohon maaf apabila kalau ada perkataan atau yang kurang berkenan di hati para tamu dan lainnya. Saya akhiri acara ini dengan membaca waqafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.